Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran daring kelas 5. Hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN ya, masih tematik 1 dengan muatan PPKN dengan materi kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama atau saling menghargai dalam perbedaan agama. Kemudian, toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengucilkan umat agama lain. Jadi sesama beragama, walaupun berbeda agama, tetapi kita harus tetap saling membeda-bedakan dan tidak menjelek-jelekan atau tidak mengecilkan umat agama lain ya, karena kita tetap sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Jadi agama di Indonesia itu mungkin salah satu juga udah tahu ya, itu ada 6, yaitu agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu ya. Jadi untuk mencapai kesejahteraan atau kebahagiaan di bangsa Indonesia ini, jadi kita harus saling toleransi dalam umat beragama. Adapun tentang Tri Kerukunan Umat Beragama, ini merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Kemudian yang kedua, kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Jadi ada ada 3 kerukunan umat beragama yang telah dicanangkan pemerintah ya untuk menciptakan kehidupan dalam negara Indonesia ini, kehidupan beragamanya damai, aman, dan rukun. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Nah, seperti yang tadi Ibu sudah sebutkan ya, macam-macam agama kita di Indonesia ini ada 6, jadi itu beda agamanya. Tapi kita berharap dengan adanya Tri Kerukunan ini, masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, rukun, dan damai. Kemudian program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Jadi ini diharapkan bisa meratakan semua hak ajaran agama. Jadi walaupun agamanya berbeda, tapi hak-hak yang didapat itu sama ya, seperti dalam tadi yang disebutkan pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Nah, sekarang apa itu Tri Kerukunan Umat Beragama? Seperti tadi yang sudah Ibu sebutkan. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan satu-satu. Untuk yang pertama, itu adalah kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Nah, terkadang dalam satu agama itu sering ada pandangan yang berbeda. Nah, kita harus bisa menyamakan pandangan itu supaya kehidupan beragama kita bisa damai dan rukun. Kemudian yang kedua, ini kerukunan antar umat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Nah, ini antara perbedaan agama. Jadi kita harus saling toleransi ya, tadi menghargai perbedaan agama. Jadi kita tidak boleh saling mencurigai satu sama lain ya. Nah, ini diharapkan dengan adanya Tri Kerukunan yang kedua ini, kerukunan antar umat meskipun berbeda agama dan keyakinan, kita bisa tetap saling menghargai dan saling menghormati perbedaan agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, ini yang berperan itu adalah tokoh agama juga pemerintah. Jadi ini harus ada kerjasama ya, harus ada kerjasama, harus ada sinergi antara tokoh agama dengan pemerintah ya, agar kehidupan beragama di Indonesia tetap aman, rukun, damai, dan tentram.
Nah, terakhir kesimpulannya adalah menjaga kerukunan beragama ini merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun ya. Jadi tidak hanya oleh orang dewasa atau misalnya oleh orang tua, tapi kita juga sebagai ibu juga ya, sebagai orang tua juga, kalian juga sebagai anak-anak harus tetap menjaga kerukunan beragama. Walaupun pasti ada beberapa soleh-soleha yang punya teman yang berbeda agama. Nah, itu kita harus saling menghargai ya, harus saling menghormati, jangan sampai ada perpecahan. Kemudian hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila ya, terutama sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu yang Ibu bisa jelaskan tentang pembahasan kita di tema P1 ya, muatan PPKN tentang kerukunan beragama di Indonesia. Nah, sekarang soleh-soleha bisa mengerjakan worksheetnya ya, yaitu menuliskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Yang Ibu jelaskan tadi adalah muatan pada sila pertama. Nah, kemarin juga Ibu sudah jelaskan beberapa penerapan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ya, dari mulai sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Nanti soleh-soleha bisa tuliskan kembali, bisa menyimak kembali dan bisa menuliskan kembali di buku PR. Kemudian ditambah juga ini ada tambahan dari sila pertama yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Mudah-mudahan soleh-soleha bisa paham apa yang Ibu jelaskan, dan seperti biasa soleh-soleha juga bisa mencari dari sumber lain ya, tidak hanya dari Ibu tapi dari sumber lainnya ya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan insya Allah semoga kita bisa lekas bertemu. Terima kasih, salam kami dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.